Hai, ketemu lagi di episode yang mungkin entah kenapa ditahan-tahan ya. Dan kalau gua sama Bimo dan Faris berarti tandanya udah tahu ya kita mau ngebahas apa. Mau bahas sesuatu hal yang rumit. Sesuatu hal yang rumit. Mungkin di video terakhir kita sempat ngebahas Dark season 1 dan 2 ya. Untuk refreshing memori kalian. Betul. Yang akhirnya season 3-nya udah tayang ya minggu lalu ya kalau nggak salah. Ya seperti biasa langsung kelar ya kalau di Netflix. Jadi mungkin ada dari kalian yang langsung binge watch ya. Sehari. Gue nggak sanggup sih ya. Sehari gue nggak sanggup nonton Gue baru Dark. kelar itu karakter hari Sabtu, Jumat. Ya mantap. Berarti butuh waktu 6 hari lah. Gue Gila, nikmatin gila. banget. Kalau gue hari Minggu kelarnya ya. Jadi Sehari? emang enggak maksudnya hari Minggu depannya. Oh, ke depannya ya. Gue kemarin sih 3 episode. Pokoknya kemarin 3 episode. 3 Sisanya episode. 1, 2, 1. Oh iya. Tapi ya seperti kata series ini yang kita tahu hanya setetes ya. Dan yang tidak kita ketahui adalah seluas lautan ya. Iya. Jadi kalau kalian udah nonton review kita yang season 1 season 2 banyak yang salah ya memang. Itu cuma setetes. Itu hanya setetes. Seperti pas gue nonton tuh kayak gue ngomong apa sih ini? Iya. Kok season 3 sih beda. Iya. Jadi teori-teori liar kita itu ternyata emang liar. Sangat liar. Emang sangat liar ya. Kita sampai mikirin Adam itu Mikel, Adam itu Bartos, atau gue terlalu banyak konspirasi gara-gara ngobrol sama anak ini tengah malam ya. Impresi setelah lu nonton season 3 gimana nih? Puas, nggak puas, atau ya masa bodoh dah gitu ya? Sebenarnya sesuai sama statementnya Faris di kita bahas yang sebelumnya. Faris pernah bilang kalau nggak salah jangan sampai nih berbelit-belit dengan universe yang beda banyak banget. Iya. Ya di sini universe sih nggak banyak sebenarnya, tapi yang dikasih di sini di season 3 itu adalah kita udah dikenalin 2 universe yang pertama kan. Yang ketiga itu alternate reality ya. Iya. Ending sebenarnya. Alternate reality. Alternate reality yang menurut gue itu bertumpuk-tumpuk gitu, berlayer-layer. Tapi sebenarnya kalau seandainya kita hanya ngikutin utamanya itu sangat mudah gitu. Tapi kadang di situ timbul beberapa pertanyaan yang dari reality yang lain, kenapa kayak gini? Padahal itu cuma kayak udah biasa aja, cukup padat. Walaupun akhirnya timbul beberapa pertanyaan yang nggak kejawab, tapi tetap jadi series yang menurut gue wajib ditonton lah. Iya. Masih inilah ya, masih asik lah ya. Masih asik gitu lah ya. Kalau ngerti ya. Iya. Lu gimana, Riz? Gue sebenarnya cukup puas sih dari yang gue kira bakal agak kesulitan untuk menyampaikan semua cerita itu dalam satu season. Tapi menurut gue cukup oke sih. Dia nyampeinnya udah intinya gitulah. Meskipun menurut gue lebih baik misalnya 10 episode gitulah. Seenggaknya tuh. Iya, benar. Karena mereka kan juga banyak ngenalin karakter ini kan di season baru kan. Yang menurut gue tuh nggak mungkin bisa selesai dengan satu season doang gitu. Ceritanya atau karakter developmentnya. Gue ngerasa hal yang sama juga sih. Berbelit-belit jelas. Anjir ya mungkin di pertengahan season tuh kayak apa ini alternative reality? Sialan anjir. Iya benar. Gue udah cukup dengan alternative universe, kenapa lu tambahin lagi gitu ya anjir. Itu tuh kayak hal yang kenapa mereka bikin kayak gitu ya. Walaupun pada akhirnya ya mereka menutupnya kata gue ya dengan cukup dengan cukup oke gitu. Maksudnya menutupnya dengan ya udah lu kelar gitu, maksudnya nggak ada lagi yang harus dipertanyakan, mengobati rasa pusing gue lah yang di tengah gitu. Tapi ini menurut gue juga cukup sedih sih kalau ditarik gitu ya. Maksudnya 2 orang yang terlibat akhirnya menurunkan egonya dia kayak oke lah, lebih baik gini gitu. Iya. Tapi endingnya menurut gue udah bagus sih, udah perfect. Cuma yang di belakang itu kayak karakternya masih banyak yang ketinggalan gitu loh, nggak diceritain. Karena mereka itu hanya setetes, sedangkan yang kita tahu seluas lautan. Selalu itu ya. Bahkan ada di beberapa part gitu di bagian alternate universe-nya gue ngerasa boring gitu ya, karena gue ngerasa dari awal gitu. Dari awal lagi. Men gila. Maksudnya kita udah pernah menyaksikan ini nih di season 1 gitu. Walaupun terulang lagi dengan karakter yang latar belakangnya cukup sedikit berbeda ya. Iya benar. Bisa dijelaskan dengan montage yang biasanya mereka suka bikin gitu loh yang sama lagu-lagunya. Kenapa nggak pakai itu? Lebih cepat, cuma 10 menit lah gitu. Jadi nggak usah kayak jadi cerita utama gitu ya. Jadi satu episode doang. Gila, gue jadi kayak ngerasa. Padahal kalau yang montage kasih yang ending itu kan seru-seru tuh, keren-keren gitu eksekusinya. Kenapa nggak kayak gitu aja gitu? Iya. Diceritain. Sayang sih gue juga ngerasa
bagian alternate universe-nya agak terlalu draggy ya mungkin di beberapa episode gitu. Walaupun ya sebuah fakta baru kita tahu kalau Hana tetap bangsat gitu ya di universe manapun dan Ulrich double bangsat lagi ya. Iya, Ulrich kayak wah lu gila nih. Udah selingkuh lagi. Nah ini yang gue suka. The best itu. Ya. Kamu kalau jadi bangsat tuh kayak Ulrich full man gitu. Enggak setengah-setengah Iya, gitu. setengah. Gue pikir Hana ngomong ke Alexander, aku mau kamu menghancurkan siapa nih? Hidup Ulrich atau siapa? Hidup Charlotte anjing. Ini sama ya. Gila, ya. Oke, hancurkan semua bro. Hancur. Beberapa fakta juga gue ngerasa alternate universe kan emang kiamatnya lebih cepat kan dari yang universe-nya si Jonas kan ya, yang dia bilang kiamat akan di sini akan terjadi dalam dicepetin waktu, gitu. dicepetin iya. gitu kan. Jadi kayak development karakternya jadi kayak udah segitu doang gitu, ngerti gak sih? Tiba-tiba Kayak kiamat Martanya aja. pun kayaknya dalam waktu sehari dia tahu semua dan akhirnya dia oke, gue harus menyelamatkan Jonas bener, yang baru cuy, ketemu iya. gitu loh. Itu. Bener sih. Ibaratnya kalau di season 1 sama season 2 tuh Jonas itu kayak harus sekolah dulu 6 tahun gitu untuk Iya, tahu iya. time travel itu apa. Nah tiba-tiba Martha Alternate Universe ini kayak ikut kelas akselerasi gitu anjir. Iya gue udah tahu nih time travel tuh harus begini gitu. Jadi kayak what the fuck man. Sampai gue pusing loh di satu titik si Martha yang mudanya itu ada 3 biji gitu. Ngerti gak lu? Ada Iya, langsung langsung gitu. Jonas saya munculnya kan satu-satu. Iya jalannya. Ada yang mati, ada yang cuma luka di sini, ada yang udah luka di sini. Anjing gue jadi Gue kayak juga udah penasaran nih lukanya gimana nih yang ini barat gitu ya. Anjing kata gue. Sebenarnya yang gue suka tuh ada salah satunya karakter si Claudia ini akhirnya terbuka lah perannya dia Iya, gitu. iya. Menurut gue tuh ada 4 karakter kunci ya di sini ya. Noah, Adam, Eve, sama Claudia gitu. Cuma emang Noah ya bisa dibilang layer kedua lah. Tujuannya dia ketahuan tuh akhirnya semua benar-benar ketahuan kan tujuannya Noah itu lebih ke pribadi ternyata. Bukan yang secara keseluruhan Iya. ya. Tujuannya Eve adalah atau Martha tua adalah menjalankan siklusnya tetap utuh. Benar. Kalau si Adam adalah memutus siklusnya dan si Claudia ini adalah penengahnya lah. Iya. Maksudnya ego mereka berdua tuh akhirnya dijadiin satu nih sama si Claudia ini. Benar. Dan Claudia sebenarnya menurut gue lebih condong ke Adam ya, Jonas karena dia pengen memecah celahnya juga kan, kurang lebih. Benar. Akhirnya dia ngasih tahu. Cuma si Adamnya emang nggak tahu kan ada celah itu kan. Iya, benar. Kalau dia Sebenarnya tujuannya sama sih kalau dia sama si Adam menurut gua. benar. Kalau dia di sini emang dahsyat ya, tiba-tiba dia double agent. Wih, iya. itu menarik banget sih. Kalau dia tuh gue jadi Keren tuh gila. Ngebunuh dirinya sendiri Iya, loh. itu juga Terus kayak- nyamar lagi gitu. Hebat. Keren sih Hebat waktu dia sekali. ngeburu dirinya sendiri dia ngomong ya lu udah pernah ketemu Claudia tua belum? Gak pernah. Langsung dia Iya. langsung ditodong itu. Iya, benar. Itu bagus banget itu. Dia langsung bisa menyimpulkan ya. Tapi emang secara apa ya? Secara keseluruhan emang Claudia itu yang paling pinter cuy. Ya kan dari kecil dia udah pinter gitu ya. Terus Oh, iya, dewasa betul. dia jadi bos PLTN gitu ya. Jadi gue ngerasa emang ya orang pinter yang menyelesaikan masalah ini cuy. Ya bukan orang yang baper atau yang bucin gitu kan. Tidak ada. Setelah itu ya seperti biasa kalian pasti akan kaget karena ada beberapa keturunan baru yang lahir dari anak-anak yang baru. Sebenarnya cukup menjawab emang ada Iya, beberapa ya. Iya, yang ada menjawab beberapa. ya. Mungkin ada yang memang tetap tidak terjawab ya. Tapi akhirnya gue tahu gitu Noah itu sama Agnes bapaknya siapa. Alexander ya tetap Alexander gitu ya. Kita tidak pernah tahu. Tetaplah sebagai Alexander. Padahal kita udah mikir wah dia pasti anaknya Martha, Iya. Jonas anaknya Hannah, anaknya. Udah padahal namanya udah keren banget ya. Newalt. Iya, Itu emang kurang ajar sih itu. Itu kreatornya emang bercanda sengaja. Nih lu biar lu nyari sendiri. Padahal mah nggak ada. Iya. Orang misterius yang apa ada luka di bibirnya itu ya anaknya Jonas Martha ya. Iya. Walaupun nggak punya nama ya. Kenapa sih nggak punya nama? Gue nggak ngerti kan. Itu gue juga kurang ngerti sih sebenarnya. Kenapa sih itu mereka ada nggak punya nama gitu ya? Itu salah satu karakter yang menurut gua jadi korban ini sih buru-burunya season ini sih. Iya, underdeveloped banget gitu. Padahal dia cukup penting loh. Akhirnya maksud gue di season 3 ini salah satu karakter yang menurut gue cukup berpengaruh dalam semua isi cerita. Iya, karena Tapi dia yang nggak terlalu dikenalin banget iya, kan. bener. Iya, Dia harusnya kan yang isi gap gitu kan tiap ini gitu. kayak dikasih tahu gimana cara dia percaya ke Eve. Kan dia di sisinya Eve kan. Iya. Harusnya dikasih lihat itu. Tapi kita jadi tahu itu ternyata adalah anaknya Jonas yang kawin sama Martha di alternate universe ya. Dan dia tidak punya nama, nikah sama Agnes. Iya, Anjir. nikah sama Agnes. Secara nggak langsung ya. Secara nggak langsung kita bisa mengasumsikan kalau dia adalah suaminya Agnes. Iya, karena apa ya? Ada salah satu dialog ya bilang ya, kenal ibumu yang pas dia kayak lagi gitu deketin deh. Tronte ya, Dan yang dia ngasih gelang gitu. Ngasih gelang. Dan akhirnya kan
mereka punya anak Tronte gitu ya. Dan akhirnya Tronte nikah sama Jana dan akhirnya punya anak Ulrich. Gitu. Dan Ulrich nikah sama Katarina punya anak Mikkel. Mikkel nikah sama Anna punya anak Jonas. Nah, ketahuan di sini. Keluarga Nielsen itu berarti keluarga Nielsen itu adalah hasil time travel gitu. Iya, hasil time travel, kompilasi Nielsen dan Kanwald ya. Dia semuanya lah kayak bercabang ya. Iya, bercabang ya. Itu mungkin loop yang sempurna kali ya. Tannhaus di sini ternyata diceritain juga dia punya kakek buyut gitu ya. Ya itu gue juga masih belum puas tuh sama yang buta itu. Gue juga gak ngerti. Dia tuh terobsesi sama time travel tapi gimana gitu. Iya. Cuma sekedar dia apa sih pencetus Sigmundus aja gitu. Iya, cuman Sigmundus nih. Gue kurang puas sih bener bagian itu gitu. Sigmundus harusnya adalah sesi mereka foto bareng juga ada lah. Iya, kapan mereka foto bareng gitu sih. Siapa yang motoin gila lu. Terus siapa itu orang-orang di belakang gitu ya. Ini kali Kuli yang ngebangun mesin waktu. Tidak ada sangkut pautnya anjir. Cuma Bartos sendiri juga. Kayak mereka ngebangun Sigmundusnya tujuan motivasinya kuatin dikit gitu kayak. Nah bener. Itu tuh mungkin itu yang dikorbankan dari season 3 ini ya. Development karakter balik lagi underdeveloped sih. Dan ternyata Tannhaus juga kata gue diceritain dia ternyata punya anak, punya mantu dan punya cucu ya. Oh iya. Nah itu pun tidak ada anjir di season 1 sama 2 digubris sedikit pun gitu. Karena itu pemicunya. Iya, itu tombol bom ya maksudnya kan. Itu padahal sangat penting ternyata anjir di sini gitu. Itu inti dari seriesnya semua awalnya dari situ. Sayang ya. Maksudnya jadi kayak lu kalau mau ngerti Dark lu nggak bisa nonton season 1 tuh dapat clue untuk menyelesaikan lu gitu. Sampai ending baru lu tahu gitu. Iya gitu. Jadi kayak kurang ditanam cuy ya. Clue-cluenya itu harusnya itu kan kayak poin penting banget gitu. Jadi Tannhaus itu sebenarnya ya punya anak, punya mantu, punya cucu dan mereka mati gitu ceritanya karena kecelakaan dan ya udah gitu doang gitu kita taunya. Terus siapa lagi yang keluarga baru yang kita tahu di sini? Siapa namanya? Bartos. Istrinya Bartos tuh. Oh iya, Bartos. Siapa namanya? Silja ya gitu. Silja aja lah ya biar Indonesia banget. Enggak, kalau bahasa Jerman J emang Y. Silja ya. Jadi ketahuan ya kalau Bartos itu yang terjebak di tahun 1800-an bertemu Silja yang ternyata dikirim sama Adam ya untuk time travel ke situ. Anaknya Hana sama Igon. Iya. Hampir aja diaborsi. Iya. Untuk ketemu sama ibunya Katarina. Iya. Nah, di sinilah apa namanya perang abadi Hana dan Katarina dimulai. Tapi padahal gara-gara Hana namanya jadi Katarina loh asik. Bangsat banget ya. Tapi menarik tuh ya. Jadi Silja ternyata kawin sama Bartos dan mereka melahirkan Noah dan Agnes ya. Yang bikin sedih ya itu ya. Ketika season 2 kita diliatin ternyata Bartos dibunuh oleh anaknya sendiri men di tahun 21. Dan kalau diinget-inget dari season 1 Noah adalah salah satu yang ngebimbing Bartos muda juga kan. Iya kan. Jadi kayak bapak anak ini selama ini apa saling backing ya. Tapi saling bunuh. Tapi itu si Noah nyadar gak sih Bartos itu bapaknya? Nyadar. Pas ngebunuh makanya dia nangis kan. Cuma dia emang diarahin sama Noah tua. Iya. Lu emang harus kayak gitu. Lu harus percaya sama Adam sampai Adam ngianatin lu kan. Ya Bartos cukup mendapat porsi ya ternyata di season 3. Akhirnya gitu ya. Akhirnya yang masih belum menurutnya Magnus ngapain sih? Magnus ngapain? Nah, Magnus sama Francisca ini jadi terlupakan di universe ini. Jemput Martha doang. Udah nahan naik sepeda tuh. Tiba-tiba ayo ikut yuk gitu. Nah, itu yang gua agak mengecewakan sih ya. Balik lagi nih. Karakternya selalu salah lagi. Martha sudah gila. Padahal gue suka tuh tampilan Magnus di alternate universe ya. Anjir, gila ya. Badass banget itu badass banget. Terus ternyata Francisca bisu makin mantap ya. Itu gue kaget sih sama salut sama aktornya Elizabeth yang kecil tuh. Ternyata dia nggak bisu. Gila. Beneran. Cuman belajar bahasa isyarat. Bagus sih. Yang gue nggak habis pikir adalah dari tahun 1800 sampai tahun 1900 tuh hujan mulu anjing. Lu ngerasa gak sih? Terus gak ada yang bawa payung ya. Ini hujan 20 tahun atau gimana? Gak ada yang bawa payung. Udah tau lagi musim hujan bawa payung. Pokoknya pakai jaket kek. Gue gak habis pikir anjir sama film-film luar gitu. Apa sih tiap scene hujan mereka hujan-hujanan aja cuek. Tapi kayak biasa aja gitu ya. Kayak biasa aja gitu. Kayak gampang nyuci gitu anjir zaman dulu. Kayak syuting di Bogor kayak. Gak pernah terang. Asli scene
1880 hujan. Terus pas Bartos sudah ketemu Silya hujan. Bartos hamil apa? Hamil anaknya hujan anjing. Dan ternyata udah lepek tuh ya pas terakhir ngambil Agnes juga. Ini hancur cuy rumah-rumah di Windsor kalau hujan terus. Akhirnya juga kejawab kan siapa bapaknya Regina ya. Oh iya benar. Sebenarnya nggak terjawab iya, sih. Iya terjawab sih. Itu sangat-sangat susah untuk terjawab sih kayaknya menurut gue sih. Harusnya kalau jadinya Regina harusnya bapak sama ibunya harusnya tetap sama dong. Oh iya benar. Kalau ibunya Claudia bapaknya Tronte harusnya kan DNA-nya jadi beda nih. Hasilnya bukan Regina gitu. Iya benar juga. Jadi harusnya tetap si Bern. Berarti Bern itu pedofil. Iya. Tapi kan dia menunggu sampai tua. Iya. Oh iya menunggu sampai tua ya. Iya. Jadi nggak pedofil. Jadi sebenarnya pas si Bern ngasih duit itu DP. Oh iya DP. Kamu bukan pintar. Anjing tapi parah banget sih menurut gue. Saya DP duit PLTN ya. Tapi seinget gue ada satu scene Bern yang ngomong ke Claudia, lu itu wanita dewasa yang cantik gitu deh. Kalau misalnya dia ngomong gitu pernah deh. Iya itu pas mau dia ngasih duit. Sedikit nggak ketebak sih. Iya sih. Tapi itu emang bener-bener nggak ini. Maksud gue nggak. Ya kita nggak akan tahu sampai bener-bener endingnya banget gitu loh. Karena perbedaan umur yang jauh banget ya. Lu nggak bisa nyangka anjing tiba-tiba ada yang apa sepedofil itu gitu aja maksud gue. Perjalanan Regina adalah dia diselamatin sama Claudia, tapi Claudia juga yang nyuruh Tronte. Iya, buat ngebunuh dia itu gitu. sedih juga gitu. Iya, jadi kayak kasihan banget. Di alternate universe dia udah mati duluan malahan ya, yang udah ada nisannya. 2019 kalau nggak salah. Ibunya Doper juga di luar Vinden kan? Iya benar. Jadi nggak masuk dalam cerita. Gak bisa lah dia jadi ini ya jadi dia udah di luar udah outsider ya. Karena yang udah what happen in Winden stay in Winden. Iya benar. Udah gak bisa keluar gila loh. Tadi lah ya beberapa keluarga sudah terjelaskan lah ya siapa-siapanya, jadi lu nggak usah nyari-nyari bapaknya Boris siapa nggak ada. Nggak ada. Fak lah aja gitu. Nggak usah ada bapaknya. Siapa lagi lu yang nyari Waller nggak ada, nggak usah. Oh iya Waller. Parah lagi. Intinya dia nasibnya sial di semua universe. Iya gila dah alternate universe. Matanya udah sembuh. Waller dan Helge. Pertama kan close up mukanya, wih aman. Pasti tiba-tiba potretnya diliatin, hilang saatnya. Bangke Waller. Kayaknya dia bermain dengan granat atau apa gue nggak ngerti aja dia. Kasihan Waller. Itu kayaknya ini inside jokesnya mereka deh aja ya. Lu nggak usah terlalu rimet lah nonton. Itu inside jokesnya mereka sih gue yakin. Kalau ditanya nih dari series Dark ini, jadi tuh antagonisnya siapa, protagonisnya siapa gitu. Iya. Siapa nih kalau menurut kalian? Kalau menurut gue sih semua tujuannya baik, cuy. Bener gak sih? Iya. Karena mereka jahat karena didorong oleh kebaikannya yang baik gitu ya. Iya kan? Jadi lu nggak bisa bilang ada orang jahat sih gitu di sini. Taruh deh Adam dan Eve deh misalnya. Adam pengen nyelamatin semuanya di universe dia. Si Eve dia tetap mempertahankan siklus karena dia nggak mau anaknya mati gitu loh. Salah satunya kan anaknya itu yang ini ya 3 orang itu tadi. Hana kayaknya baik deh. Hana antagonis tapi kayak antagonis dalam. Antagonis untuk dirinya sendiri ya. Iya betul. Ya. Tiba-tiba datang ke tahun 1888 bawa anak kecil bangsat kata Yonas. Lu kemana aja bangke? Seenggaknya lu nggak jadi aborsi lah. Ada sisi baik. Oh iya benar baik. Hana masih punya hati. Lu udah mau tobat tapi dibunuh sama Jonas. Iya kan Jonas kesel. Dia datang ketika Jonas sudah stres aja ya kan. Jadi nggak semua orang baik, nggak semua orang jahat gitu. Iya benar. Nggak hitam putih lah cuy di sini tuh. Iya betul. Bukan seperti acara itu. Abu gitu, abu grey gitu ya. Kenapa sih bisa terbentuknya universe itu? Gitu. Ini menarik nih. Iya. Ini sebenarnya dijelasin ya. Dijelasin di origin. Jadi ada 3 ya. Kan kalau di awal itu kan ada 3 waktu ya. Yang gambarnya tuh kayak apa sih? Iya. Sebutnya apa ya gambarnya? Apalah itulah Trisekta. Iya Trisekta. Iya, kurang lebih kayak gitu. Ternyata di sini juga ada 3 universe gitu. Dan salah satunya adalah universe yang asli, yang nggak ada Jonas dan Martha. Benar. Triggernya adalah ketika anaknya si SG Tannhaus yang entah kapan itu ada diceritain. Tiba-tiba dia meninggal gitu, kecelakaan. Karena dia sayang banget sama anaknya, dia ingin membalikan anaknya dengan menciptakan mesin waktu. Ketika mesin waktu itu dinyalakan, nah ini sebenarnya jadi pertanyaan lagi. Si SG Tannhaus itu sebenarnya berhasil apa enggak sih? Kayak kalau menurut gue sih gagal dan akhirnya menciptakan universe baru. Iya, bisa jadi. Technically dan theoretically berhasil sih. Iya nggak sih? Akhirnya kan Jonas yang balik ke masa lalu untuk nyelamatin anaknya. Iya benar. Berarti berhasil. Secara technically berhasil. Meskipun sangat rumit ya. Wah kemana-mana dulu gitu. Iya baru nangkep nih. Iya. Benar. Jadi intinya ketika
ketika mesin waktunya dinyalain langsung tercipta dua realitas dua realita baru. Yaitu realitanya si Jonas, Adam, dan realitanya si Eve, Martha yang sangat underdeveloped ya sekali lagi. Dan itu sih ya sebenarnya sesimpel itu. Kenapa markas Sigmundus dibakar? Ya ini mungkin kayak tadi yang lu melengkapi jelasin. siklus kayak mungkin ini akan menjawab beberapa pertanyaan yang timbul kayak peran Agnes itu apa, peran Elizabeth sama Charlotte balik ke masa lalu ngasih Charlotte ke H.G. Tannhaus itu juga apa. Perannya adalah mereka hanya untuk menutupi siklus itu agar bisa tercipta siklusnya di puncak tadi di mana Jonas dan Martha bisa nyelamatin anaknya H.G. Tannhaus gitu loh. Terus pasti akan timbul pertanyaan lagi, kenapa enggak ya udah gitu aja. Tapi kalau menurut gua perannya mereka enggak sampai sana gitu. Emang takdirnya harus Jonas dan Martha. Karena emang si Jonas sama Martha-nya glitch in the Matrix kan. Jadi mereka yang harus benerin. Iya gak sih? Bener. Oh itu yang quotes dia ya. Selalu kita itu. adalah emang kita mereka virusnya di itu. Yang menarik dari series ini menurut gue ya cukup menjawab déjà vu itu apa sih? Iya gak sih? Tapi itu gue suka tuh penjelasan déjà vu itu mungkin seperti itu cuy. Yang paling saintifik ya. Yang paling saintifik ya. Yang paling masuk akal sih benar sih. Karena kalau berdasarkan pengalaman kita sendiri, kita nggak merasa kita pernah mimpi kayak gitu kan, cuma pernah lihat aja. Iya benar-benar. Pasti pernah kalian juga déjà vu kan? Itu indah banget sih, anjir. Sangat sweet gitu kalau déjà vu tuh. Jadi jangan khawatir kalau kalian merasa pernah ketemu orang ini mungkin di universe lain. Mungkin aja. Jadi jangan sedih. Siapa tahu lu sebenarnya pacarnya si ini mungkin. Iya. Mungkin aja salah satu saintis kita ada yang pernah gagal menciptakan mesin waktu kan. Playing God. Iya. Tiba-tiba datang kayak buku keramat siapa yang nulis? Dulu kita sangat-sangat berteori buku itu. Charlotte yang nulis kata gue. Karena dia selalu menulis. Ternyata buku itu ditulis sama anaknya Martha. Itu unknown lah kita sebutnya. Bener-bener tanpa ya. nama. Tapi nggak pernah dilihatin loh ada adegan dia nyatetin. Gue nggak nyadar. Ada. Yang mana cuy? Yang nyatet itu yang dia duduk. Oh iya. Dia selalu bawa tuh dia duduk dia nyatet. Gue lupa ada antara kalau Martha sih nyatet juga si Eve ya. Dia nyatet itu di buku itu. Tapi gue emang pernah lihat yang adegan dia duduk di meja. Jadi selalu bawa-bawa itu kan. Nah karena kalau menurut gue sangat make sense. Di buku itu kan detail banget nih segala kejadiannya. Karena kan dia yang ke universe, pindah-pindah ya. Iya, ke alternate dan lain-lain. Terus lagi nih sebenarnya juga jadi pertanyaan gue dan gue nggak tahu ya apakah ini terjawab apa enggak nanti sama kita. Mesin waktunya yang di Jonas itu kan kita sangat cukup dijelaskan ya gimana cara kerjanya ya. Akhirnya timbul mesin waktu yang bulat bola ini yang out of nowhere siapa yang nyiptain dan kenapa dia bisa ke universe yang berbeda-beda. Kenapa yang Jonas nih Adam nggak bisa gitu. Nah itu sih pertanyaan. Benar-benar. Mungkin ini bagian dari itu underdevelopnya salah satu storyline sih kata gue. Kurang episode. Iya, kurang 2 episode. Mereka terlalu kekeh untuk 8 episode biar 26 ya. Jadi 2 tambah 6 8 nih. 8 tambah 10. 8 10. Iya, 26. Jadi 2 tambah 6 8 jadi infinity kan. Pengen di Easter egg gitu. Tapi fuck anjir. Ada beberapa yang emang terlalu buru-buru aja. Momen-momen mereka lagi ngebangun mesin waktu itu juga enggak ada gitu ya. Kalau yang Dark Matter-nya ada jelas kan. Yang itu mah di alternate universe juga ada. Cuman capability-nya bisa pindah-pindah universe emang kita nggak pernah tahu juga sih. Di situ juga nggak pernah diceritain gitu. Jadi ya udah telan aja cuy. Mind boggling buat kalian itu mungkin di tengah-tengah season ya ketika tiba-tiba ada alternate reality itu ya yang dia bilang ada Schrödinger cat gitu itu ya. Sangat-sangat bertumpuk banget sih sebenarnya. Di situ mungkin kalian bakal what gitu. Tapi itu sebenarnya cukup menjawab semua maksud gue. Cukup menjawab gitu loh. Si Adam itu sampai tahu semua berarti sebenarnya emang ada Adam sebelumnya yang mencoba itu tapi gagal. Jadi Adam gagal ngasih tahu si muda jangan kayak gini ya. Iya. Benar. Itu menarik sih. Itu kan kalau teorinya itu kayak inilah di mana ada satu situasi lu tuh 50-50 gitu. Bisa hidup bisa mati atau di antaranya gitu. Dan yang terjadi sama Jonas di rumah yang pas lihat si Martha mati itu ya itu kejadian itu 50-50. Di mana Martha dari alternate datang atau enggak gitu ya. Dan di sini kita sebenarnya dikasih 2 storyline gitu ya setelah itu terjadi gitu kan. Jonas yang akhirnya dibawa Martha ke alternate universe juga akhirnya mati kan di sana gitu ya, ditembak. Dan Jonah yang gak dibawa ya jadi Jonas yang sekarang gitu, yang Adam itu gitu, yang ternyata dia pun bilang kan di salah satu episode, gue nggak tahu men pernah ke universe lu gitu kan. Ya itu tuh Jonas hasil itu gitu. Satu pertanyaan lagi tuh adalah kenapa Claudia tuh hidup akhirnya ketemu Adam. Nah itu akhirnya menjawab tuh scenes dimana Claudia tua ngomong sama Claudia muda sebelum
si Claudia tua mau ketemu Egon, tolong sampein pesan gue ke Egon minta maaf gitu. Tapi si Claudia tua udah ngasih tahu ke Claudia muda mutusin celah tuh kayak gimana gitu. Dan akhirnya si Claudia muda ngambil jalan yang beda sama si Claudia tua. Makanya si Claudia tua itu yang si Claudia muda jadi tua akhirnya ketemu sama si Adam. Yang dia bilang ini pertama kalinya kita ketemu gitu loh. Nah si Adamnya juga kaget karena itu pertama kalinya dia juga. Dan ada dunia ketiga apa? Di situ juga gue bilang, hah apa anjing? Terus apa nih anjir? Tiba-tiba dia bisa terakhir. Gue lupa tuh kalau semua tuh ada 3. Terus baru keinget lagi. Itu menurut gue momen yang sangat emosional di mana si Adamnya mau ngebunuh tuh pakai pistol. Bohong. Pelurunya di tangan gue nih enggak. Terus si Eve-nya itu kayak kaget. Ini nggak boleh kayak gini karena siklusnya akan hancur gitu. Intinya mereka berdua di situ adalah momen di mana oke, kita berdua nggak apa-apa. Yang penting semua hidup gitu. Semua jadi menurunkan egonya mereka masing-masing demi menyelamatkan universe yang lain gitu loh. Diiringi lagu What a Wonderful World. Gila. Itu bagus. Momen Thanos hilang ya. Ada Avenger. Gitu. Tapi balik lagi Claudia sayang lagi sih. Di ini yang kita udah bilang di season 1 2 bagus di show Don't Tell-nya. Jadi hilang. Benar. Jadi apa yang harusnya mereka nunjukin bagaimana kalau dia menemukan adanya dunia origin itu tidak ada atau kalau dia menemukan adanya lobang waktu yang celah persekian detik itu kan harusnya lu kasih gitu kayak dia nemuin wah ternyata ada lobang dan udah itu ya udah cukup sebenarnya. Bener-bener nggak diituin jadi Claudianya yang ngasih tahu kalau gue nemuin dengan cara ini itu kan jadi bukan show don't tell lagi. Ada satu scene juga yang gue tunggu juga tapi cuma dijelasin secara dialog ya. Charlotte dikasih ke townhouse. Yang 2 orang cewek aja gue penasaran tuh karena kan itu cukup emosional ya. Ketika si Charlotte bayi diculik sama si Charlotte sendiri dan Elizabeth itu sendiri gitu. Dan dikasih ke townhouse itu menurut gue cukup emosional tapi cuma dikasih tahu dengan dialog doang sih. Yang diliatin malah lebih dari sisi Noah ya. Anjir. Makanya ngambil jemuran jangan jauh-jauh cuy ya. Anak itu ya. Gal. Ini dunia apokalips cuy. Jangan. Jauh amat. Aneh banget. Pintu nggak ada kuncinya kan apokalips ya. Terus mereka bisa melenggang aja gitu anjing masuk gila. Di yang masa depan itu yang Noah akhirnya nyelamatin si Jonas dari gantung diri. Dia 2 kali gantung diri. Selamat terus ya BTW anjir. Oh iya itu juga keren tuh. Teori baru tuh kayaknya deh. Kayak lu nggak bisa bunuh diri lu sendiri kalau diri lu yang dari masa depan masih ada. Keren sih. Bener. Jadi ya karena lu udah ada, lu nggak bisa mati cuy. Jadi kalau mau bunuhnya dari yang paling atas dulu sampai ke akarnya. In the end di tengah-tengah ya tujuannya berubah karena anaknya hilang gitu kan. Dan akhirnya mungkin di sisi itu kali ya dia merasa dihianati Adam karena ternyata Adam nggak bilang mungkin anak lu hilang kok sama gua disuruh gitu ya. Dan akhirnya juga Bootstrap hanyalah di season 1 mungkin ya. Akhirnya ada lagi kan kayak tadi paradoks atau konsep apa lagi. Dan grandfather akhirnya digunakan juga di endingnya. Di ending banget gitu. Ketika lu nemu satu celah itu akhirnya ya udah dihilangin gitu. Celahnya ternyata ya anaknya Townhouse diselamatin. Nah itu yang dicari-cari selama ini tuh itu gitu. Dan sangat sesimpel itu ya. Padahal pas mereka nongol di tengah jalan gue tiba-tiba wah celakanya gara-gara mereka nih. Pikirnya bakal sama lagi ya. Itu kalau bener gara-gara mereka seru tuh. Bootstrap udah pasti Bootstrap tapi ternyata gitu doang. Akhirnya selamat gitu ya. Sesimpel itu gitu. Dan Jonas Martha akhirnya menghilang. Tapi gue suka tuh sebelum dia menghilang asik. Ada di apa ya? Tempat yang tidak ada waktu kali ya. Anjir. Ngingetin gue ke Interstellar. Itu kayak dimensi kelima sih. Iya kayak dimensi soalnya kan bisa ngelihat ke lemarinya si siapa namanya Martha kan nembus. Terus dimensi kelima sih harusnya. Tapi endingnya juga menarik sih. Yang diliatin kan emang orang-orang yang tidak ada kaitannya ya sama Jonas dan Martha ya secara garis darah. Jadi ada Hannah, ada Katarina, ada Waller, ada Peter, terus siapa yang waria itu yang lupa itu. Iya pokoknya itu yang emang bener-bener itu akhirnya sama Peter jadi. Akhirnya jadi beneran sama Peter. Terus sama siapa ya? Sama Regina lah jelas yang emang bener-bener gak ada ini banget apa. Regina Katarina sendiri. Gila-gila ya yang selamat. Ya kan Katarina. Karena mereka yang gak ada hubungan sama time travel. Bener mereka gak ini gitu gak ngaruh-ngaruh. Tapi ya oke sih kata gue. Jonas mungkin bisa saja terlahir di dunia itu ya.
Iya, walaupun di ending karena dikasih sedikit Iya, situ ya, walaupun sebenarnya menurut gue ya udah nggak bakal ada alternate universe juga. Iya, Menurut gue cuma namanya aja sih yang cuma sama. namanya aja. Karena bibitnya beda. Iya, Balik bener. lagi. Episode yang menurut lo memorable apa? Ada nggak? Dari Di season 3 Season 3 dong. Season 3 ya. Iya dong. Katarina Katarina itu ya? sedih banget. Oh iya, Sesedih bener-bener. itu gue. Karena itu salah satu loopnya nggak jauh dan bisa kita mengerti lah. Naas banget gitu loh, dibunuh sama ibunya sendiri. Dan masalahnya sedih tuh abis ibunya ngebunuh, dia ketemu si Katarina mudanya, kayak sedih gitu, nangis tuh sama Katarinanya dipeluk, malah Katarina ditampar-tampar kan. Iya, Itu iya. kayak aduh. Agak rusak kali ya Iya. otaknya. Agak Iya lah, gila dia ini. udah aborsi dari kecil cuy. Kerjanya di rumah sakit gila. Iya, gila. Kayak Anaknya di abuse. Kau anjing. iblis. Iya. Ih, kasihan sih. Iya, masa itu sangat-sangat di luar dugaan gue sih. Maksudnya ibunya Katarina udah aborsi dari kecil, anjing ngapain? Gue ya gila kan. Kasihan sih. Iya maksudnya. Jadi si Katarina nyaris dia aborsi juga tuh Iya. kan, yang dia bilang harusnya gue ngilangin lu juga. Iya gitu kan, anjir gila men. Itu dahsyat. sedih, itu sedih banget sih. karena di episode itu menurut gue dijelasin juga ending dari perjalanannya Ulrich tuh selesai Iya, di situ di juga situ gitu. udah. Ulrich Katarina di end di situ. Iya, itu menurut gue cukup. Di situ pun sekaligus ngasih tahu perjalanan si kalungnya ini ya. Oh iya, kalungnya itu kalung. Marta ya, the best banget ya itu. Kalau dibuat spin off itu aja. Ya itu aja kalung perjalanan kalung. Karena akhirnya kita tahu kalau kalung itu sebenarnya Igon yang ngasih ya ke Hannah yang time travel. Hannah ternyata ngasih ke ibunya Katarina ketika dia mau aborsi tapi nggak jadi. Ibunya Katarina otomatis ngasih ke anaknya lah anjir. Dan ternyata Katarina dibunuh sama ibunya dan kalungnya Sedih itu. lepas di pinggir danau itu sampai akhirnya Jonas ngorek-ngorek pas mau PDKT ke Marta, nih buat lu. Padahal bekas orang meninggal. Iya anjir, gila-gila sih. Itu Keramat itu. ya, itu komplit banget itu ininya, loopnya gila sih. Tapi Ulrich gue nggak habis pikir anjing otaknya. Kayaknya lebih Kasian kepala dia. polisi dia Iya. di sana ya. Ulrich gue nggak habis pikir. Nasibnya emang kasihan banget dah. Di alternate universe juga langsung dibunuh kan. Iya bener-bener. Peter mati juga kata gue cukup oke sih karena itu bikin motivasi Elizabeth jadi kayak seberingas itu kan di masa depan. Oh iya iya. Iya, dia ngeliat bokapnya mati dan dia Dan juga diserang gitu. Balik ke sebenarnya. Noah lagi kan. Iya dan balik lagi ke Noah, gila. Itu emang takdir. Itu gue ya. kesel banget sih nontonnya. Gila dah. Orangnya tuh yang menyusup. Gue kesel Iya banget. itu gue Udah tiba-tiba dikasih gitu anjing. makan ya. Kita akhirnya dikasih lihat ya gimana perjalanan si Claudia, Noah sama Jonas tuh ternyata mereka emang cukup dekat bertiga. Iya. Awalnya emang mereka bertiga kan dijelasin karena- di situ karena emang mereka mau coba balik. Iya. Walaupun akhirnya kepencar Iya, tujuannya itu tuh. Itu akhirnya Karena Noah kan emang konflik mereka. emang percaya Jonas kan dari dulunya kan. Jadi makanya dia kayak nge-push lu bisa gitu. Sementara Claudia juga masih pengen masih pengen terus bereksperimen, tapi Jonas kayak udah capek gitu ya, kelihatan kayak udahlah anjing masa bodoh gitu. memang Claudia ternyata juga yang bimbing dia adalah si Claudia juga gitu. Iya benar. Kurang ini aja sih, kurang srek sama Jonas yang jadi Adam tapi tiba-tiba udah kayak gitu ya. Harusnya ada bagian dia kesamber listrik kayak mukanya setengah gitu ya. Karena gue udah berpikir tuh ya Mas Degi, wah kena nih Iya. mukanya nih tangan nih. Tangannya biar kayak Two Face gitu. Iya. Anjir, ya origin kan. Keren padahal ya kalau diliatin momen dimana dia berubah gitu tuh. Bener. Ini mah tiba-tiba udah gitu aja. Udah jadi Adam yang versi agak bagusan dikit. Frustasi dia ini gak jalan-jalan nih alatnya nih. Pas dia tahu ternyata Paradise yang dia incer tuh selama ini kematian. Iya. Iya. Benar. Ketika di mana nggak ada waktu, nggak ada apa-apa lagi. Ternyata Paradise yang dia incer selama ini kematian. Dia pengen nggak ada sebenarnya ya Iya. dari dunia ini. Martha dewasanya nggak begitu mirip Gak, cuy anjing. tapi juga kayak perannya dia juga gak terlalu di. Iya, jadi kayak cuman ada di situ doang gitu. Padahal udah keren banget anjir yang pas di alternate universe yang udah hancur itu. Gila pakai ini sorban kayak nonton Star Wars gua anjir. Dan kayak maksain banget gitu. Ada luka di sini udah gua beset gitu loh. Iya, Jadi maksud gue kenapa lu gak. Udah lu kalau lu gak beset kan ntar lu juga hilang. iya gitu ya. Cuma masalah beset doang. Iya gitu Kurang jadi. ajar tuh emang. Iya. Kalau dipikir-pikir kan. Tapi dia balas dendam. Kan dulu dia digituin. Gitu. Gila. Ajar. Iya bener. Aduh men Martha if ya. Iya sebenarnya cukup ngebuang waktu di universe Martha sih ya. Universe yang berkabut. Iya, universe yang berkabut yang kayaknya kelamen hidup di situ gitu anjir. Kabut semua kan. Dan dingin kayaknya hidup di situ. Paling mantep juga production designer di alternate universe sih. Iya. Yang semua Dibalikin dibalik gitu. Bener-bener. Dia bikin dari awal lagi loh. Bener-bener mirroring banget ya. Walaupun gue nggak habis pikir kalau misalkan keluarga Martha, Magnus, Mikael tinggal di rumah Jonas, mereka tidurnya di mana sih? Iya Kayak sebenarnya- itu rumah untuk satu anak. Kamarnya anjing, iya, kamarnya cuma satu kan. Iya, maksud gue tiba-tiba
gua ada Marta, ada Magnus, ada Iya. Mikel. Ibunya tidur di mana? Di lantai ya. Kita nggak pernah dikasih tahu kamarnya juga ya. Iya. Bangsat banget itu. Cuma kamarnya si Marta doang yang diliatin ya. Iya, Kamarnya kamarnya Jonas. Marta, kamarnya Jonas, Mikel di loteng. Oke lah, Magnus nih berarti tidur di gang. Magnus di kamarnya Hannah dong. Kan si terakhirnya Francisca turun dari Oh iya. kabur kayak waktu episode pertama Ulrich. Oh iya benar di kamarnya Hana. Tapi ya berarti ibunya tidur di gang. Di gang antara kamar Magnus dan kamar. Masih ada ini studionya si Mikel dijadiin kamar tuh kali. Oh, studionya Mikel ya. Loh, studio. Iya benar bisa. Miss Unseen-nya wih. Iya. Miss Unseen itu selalu setiap benda yang diletakin di ruangan itu selalu ada informasinya. Iya pasti. benar. Kayak codetnya si Unknown itu buat pas di alternate universe kan dibalik buat jadi penanda gitu. Selalu ada informasinya aja yang selalu mau disampaikan dari sebuah barang di series ini gitu. Ya yang paling gampang dari tulisan lah ya, dibalikin. Anjing. Asik, Sama transisi lah. Kalau lu transisinya zut set gitu itu berarti kayak universe yang lain meskipun gitu. sedikit cheesy menurut gua. Ya elah. Ya, kalau yang di origin aspek rasionya kan yang diganti. Gue lebih suka yang kayak gitu sih, yang subtle, nggak kayak yang Kalau yang dulu kan TikTok itu keren kalau juga. pindah timeline kan, jajaran pemainnya oke. Dan season 3 juga terbukti mereka masih bisa nongolin banyak karakter yang kemiripannya luar biasa gitu ya. Kayak Peter masih muda. Cast-nya betul. Anjing Pas gue ngeliat dia turun dari bis, Peter. Siapa Mirip lagi banget, nih? gila. Maksud gue masih menyimpan amunisi orang-orang yang mirip gitu. Gue pikir udah nggak ada lagi gitu ya, kecuali anaknya Martha tuh gue nggak ngerti itu The Unknown itu. Setnya sih tuh, itu yang gue salutin. Iya, setnya. Karena mereka nggak cuma mirroring di flip gambarnya doang. Capek cuy. Mungkin itu alasannya. Mungkin kita nggak tahu detail yang lain karena mereka malas bikin set. Udahlah nggak usah lah adegan yang ini, omongin aja cuy. Iya gitu. Iya sih ya, budget ya. Pelajaran penting adalah ya kita hanya tahu status ya. Kita hanya tahu status ya. Pelajaran penting juga minta maaf sebelum terlambat. Sebelum menyesal. Nggak ada itu yang namanya restart hidup aja. Semuanya sama aja. Lu mau hidup di universe yang manapun pasti kayaknya nggak jauh-jauh. Dan ya deja vu itu ya yang paling itu the yang best. terjawab gitu. Yeah. Jadi gue sekarang kalau deja vu tuh kayak oke lah nggak Yeah. apa-apa di universe lain nih udah. Iya, apalagi yang pas ya adegan paling akhir banget yang pas mereka ngumpul gitu ya di rumah makan. Kok mati listrik dan aku kayak ngerasa pernah anjir. Kalau Waller udah mau dikit lagi nih. Kenapa mata lu? Sial gitu. Nanti kita tanya langsung ya lewat media sosial. Masih ada yang pengen diskusi boleh lah ya. Tulis atau omongin menurut kalian apa yang kurang gitu. Kalau teori mah udah cukup clear lah ya. Terjelaskan lah beberapa ya. Dan ya itu dia teori liar yang dulu kita bahas ya gitu Memang lah. sangat liar. Memang sangat liar gitu ya. Ternyata yang di sini yang lebih moderate gitu ya di season 3 ini gitu ya. Jadi kalian gak usah aneh, emang kita juga sadar kok ya pas nonton. Jangan terlalu percaya saat itu ya. Iya benar. Namanya juga teori cuy. Tapi itu dia serunya apa namanya film-film model kayak gini ya, seri-seri model kayak gini bisa apa namanya nimbulin banyak pertanyaan gitu dan bisa kita simpulkan walaupun sebenarnya nggak gitu. Enak buat didiskusiin sih series kayak gini. Bener enak ngobrolnya gitu kalau sama-sama udah nonton tuh ya. Cobain lah pokoknya ya. Bikin lagi lah. Series Jerman tuh bikin lagi lah. Tapi katanya sutradara yang sama dia Kreatifnya. mau develop di Netflix lagi kan? Tapi mungkin kayaknya beda terkonsep juga katanya. Iya maksudnya. Bagus tuh sih. mereka. Gue suka nih, gue pasti akan nonton sih. Detail-detailnya pasti kurang lebih sama lah. Dan mungkin salah satu yang bikin bagus time travelnya bikin teori baru sih yang belum pernah ada gitu loh di time travel sebelumnya. Bener. Itu sih yang bikin fresh dan beda. Iya, dia berani lah ya. Uji aja sendiri ya. Tapi ya kita nggak maksa. Kalian harus nonton Dark ya. Ya kuncinya sebenarnya coba lu satu ya. Coba aja dulu satu. Kalau lanjut berarti oke. Iya benar. Kalau enggak ya udah tinggalin lah. Si Anti aja tidur di season 3 aja harus nonton. Gua nonton gitu season 4 episode 4 5 pas gue lihat wah tidur lagi. Dan seperti biasa kalau kalian mau dengerin episode ini di podcast Opini Tengah Malam juga bisa ya. Yes. Ada di mana saja? Ada di Spotify. Betul. Pastinya Apple Podcast,
Google Podcast lah yang mungkin yang kalian tahu 3 itu kurang lebih. Pokoknya adalah aman di semua kanal ya, versi unsensor. Iya benar. Cinecrip Cut. Ada di YouTube juga kalau mau lihat yang lain. Oh iya benar. Dan YouTube-nya jangan lupa ya. Ada gambar-gambar. Ada gambar-gambar menarik gitu. Iya. Pokoknya ada visualnya lah semua ya, lengkap. Dan kalau kalian pengen ngasih saran juga mau bahas series apa lagi ya yang cocok untuk sekalian didiskusikan, rekomen buat kita nih. Iya bener cuy. Tapi ya gue sih istirahat dulu sekarang ya. Seri-seri kayak gini ya. Gue nonton yang santai aja dulu sekarang ya. Oke, kalau gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan follow IG dan ya hal-hal semacamnya lah ya. Dan beli kaosnya Cinecrip juga masih ada, silakan, ada di deskripsi. Dan kita ketemu lagi di film-film yang sangat mind blowing lainnya. Bye bye.